Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Bisa dilihat di layar LCD, kita hari ini belajar teks cerpen. Pengertian teks cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut. Next, ada ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen ada 3 pada umumnya. Yang pertama, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian yang kedua, cerpen memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita saja. Kemudian yang terakhir, cerpen memiliki pesan moral yang terkandung. Ada pertanyaan? Iya, silahkan Rizal apa? Ya, jadi ada suatu istilah cerpen dibaca habis dalam sekali duduk. Maksudnya itu karena memiliki tidak lebih dari 10.000 kata, maka durasi atau waktu dalam membaca cerpen itu singkat. Seperti itu maksudnya. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, oke, kita berlanjutnya. Ada struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen itu terdiri dari 6. Yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan sebuah pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Kemudian selanjutnya ada orientasi. Orientasi itu menjelaskan latar baik berupa waktu, tempat, suasana, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi ini merupakan pemaparan awal dari sebuah masalah yang akan dihadapi tokoh. Tokoh itu akan terlihat dalam komplikasi. Kemudian ada evaluasi. Dalam evaluasi ini nanti akan dipaparkan bahwa masalah akan semakin memuncak. Yang selanjutnya ada resolusi. Resolusi ini merupakan akhir dari permasalahan yang ada di dalam cerpen. Jadi permasalahan yang ada di dalam cerpen itu nanti akan mendapatkan solusi. Dan yang terakhir adalah koda. Koda ini merupakan pesan moral yang terdapat dalam cerpen. Next, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi cerpen itu terdiri dari 2 unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu unsur pembentuk cerpen yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Kemudian yang kedua ada unsur ekstrinsik. Ekstrinsik itu dari luar. Selanjutnya ada unsur intrinsik itu terdiri dari 7. Yang pertama ada tema, kemudian alur atau plot, yang ketiga setting atau latar tempat, waktu, dan suasana, yang keempat ada tokoh atau pemeran, yang kelima watak, kemudian yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang dibagi lagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Dan yang terakhir itu amanat. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini sendiri ada latar belakang dari pengarang, baik berupa riwayat hidup, pengalaman, serta gaya penulisan yang digunakan oleh pengarang itu sendiri. Ya, apakah ada pertanyaan? Oh, belum. Baik. Selanjutnya, Ibu akan memberi penugasan. Penugasan dikerjakan secara kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Tugasnya adalah menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen yang ada di halaman 29 di buku paket. Kemudian hasil diskusi akan dipresentasikan di depan kelas. Untuk waktu pengerjaan, Ibu akan memberikan 20 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, ya. Selamat bekerja.
Iya, 20 menit sudah berlalu ya. Apakah ada yang ingin mengajukan diri sebelum ditunjuk? Iya, silahkan kelompok 8, 7, dan kelompok 6. Iya, itu tadi hasil pemaparan dari diskusi kelompok 7, 6, dan 8. Iya, itu tadi semua adalah hasil diskusi dari pemaparan beberapa kelompok. Terima kasih kalian sudah bekerja keras. Hari ini mari kita beri aplaus.